masih dalam toples, itu kemungkinan jadi dikit iya, karena dari kerapatan ikannya sendiri kalau di tempat kecil itu lama gede guys. Jadi kalau saran saya sih, kalau udah kayak di toples kayak gini, candy, dan si betinanya saya pakai Nemo guys, Nemo leopard tuh. Jadi warna oranye dan merah-merah kayak gini guys tuh. Tuh mungkin teman-teman yang pernah breeding kayak gini nih, kapan sih kalau si jantan itu harus diangkat tuh? Biar kita sharing-sharing aja di bagi-bagi pengalaman. Kalau seandainya udah kayak gini betina aman gak kalau diangkat? Kalau saya sih belum, karena saya pengen hasilnya bener-bener maksimal tuh. Jadi si jantannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau review ikan kita yang kemarin sempat kawin di toples nih guys. Jadi alasan saya ngawin ikan cupang di toples atau ikan cupang ini kawin di toples ini karena tempat di saya tuh yang buat breeding nggak ada tuh guys. Karena penuh dipakai diisi sama burakan kecil nih. Jadi kita mau coba breeding di toples. Sebenarnya sih aman-aman aja. Yang penting tahu cara penanganannya dan bagaimana caranya. Dan buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys, agar video ini semakin berkembang dan menjadi rekomendasi guys. Dan channel kita juga ya insya Allah makin up lah kayak gitu guys. Dan kita langsung membahas ikan ini nih guys, ikan yang lagi kita breedingin di toples nih. Dan kita akan ngasih pengalaman saya nih ketika ikan cupang mau di toples, kapan sih waktu tepat untuk mindahin antara si jantan dan betina nih. Langsung kita lihat aja nih guys, ikannya nih guys. A few moments later. Nih guys, ikannya yang kawin di toples, ini toplesnya sayangnya kotor guys tuh. Tapi ya kita bakal kasih tahu ke teman-teman dah tuh. Nih guys, ini telur ikan cupang nih. Jadi yang putih-putih ini telur ikan cupang, yang agak kuning-kuningan, yang agak bening itu bubble nest guys gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, ini si jantan biasanya muter-muter jaga telur tuh, dan si betinanya biasanya udah ngejauh ngumpet tuh. Jadi kalau di toples juga sebenarnya kalau si jantan betinanya aman untuk jaga burayak sih aman-aman aja kita gabungin. Cuma kita cari aman tuh, cari aman. Jadi kalau saya pengen si betinanya diangkat, biarin si jantannya itu jaga telur guys. Tapi karena saya lihat ini si betina masih ada di area bubble nest, ini kemungkinan dia bakal masih ngelipet tuh guys, masih ngeluarin telur-telurnya, dan si betinanya juga masih gede perutnya tuh. Jadi ya ini proses pemijahan atau perkawinan ikan cupang di dalam toples tuh. Jadi ya kalau mau kawin ikan cupang di dalam toples, sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman ya. Ini sharing pengalaman saya, atau yang senior-senior boleh komen-komen pernah gak breeding ikan cupang di toples tuh. Jadi kalau saya step by stepnya, biasanya nanti kalau udah si betinanya ngejauh dari si jantan dan ngejauhin dari bubble nest ini saya angkat tuh si betinanya. Dan ini kayak telurnya juga udah lumayan banyak nih tuh, udah lumayan banyak banget, dan harusnya sih betinanya saya angkat tuh. Tapi karena saya masih penasaran, kayaknya masih ngelipet tuh si betinanya, masih meres telur tuh, karena kondisinya si betina tuh masih ada di area dekat sini, dekat bubble nest tuh, dan di area telur. Dan si tuh nih guys tuh, jadi si betinanya masih mau ngelipet tuh. Dan ini dari jenis koi guys, koi, dari jenis cupang koi tuh. Atau ini dari land, yang ini dari land multicolor, dan ini dari Nemo guys tuh. Jadi ini mau kita lanjut breedingin karena katanya sih dengar ikan koi itu harganya lebih stabil dan peminatnya banyak tuh. Jadi peminat kalangan dari warna ikan koi ini selalu ada guys. Jadi nggak ada habisnya, dan genetik barunya tuh kayak model-model ikan cupang barongsai, terus ikan-ikan cupang RGG tuh. Kalau setahu saya itu kemungkinan dari koi guys, kayak gitu tuh. Jadi kita lanjut breeding lagi antara multicolor sama Nemo tuh. Jadi ini si jantannya ini saya pakai leopard, dan si betinanya si jantannya saya pakai candy
Dan si betinanya saya pakai Nemo guys, Nemo leopard tuh. Jadi warna oranye dan merah-merah kayak gini guys tuh. Tuh mungkin teman-teman yang pernah breeding kayak gini nih, kapan sih kalau si jantan itu harus diangkat tuh? Biar kita sharing-sharing aja di bagi-bagi pengalaman. Kalau seandainya udah kayak gini betina aman gak kalau diangkat? Kalau saya sih belum, karena saya pengen hasilnya bener-bener maksimal tuh. Jadi si jantannya bakal melakukan pemijahan lagi atau pelipatan lagi tuh. Pelipatan bakal diperes lagi tuh telurnya nanti guys. Tuh jadi si jantan sama betinanya masih ngejar-ngejar terus tuh. Jadi kalau udah kayak gini biasanya ntar netes nih, netes telurnya dan anaknya biasa ngegantung. Jadi kepalanya ada di bawah, lurus guys kayak gitu tuh, nggak kayak berenang normal. Jadi dia lurus begini tuh, ngegantung kayak gini, tuh ngegantung. Dan kalau udah berenangnya begini, nah itu aman guys kayak gitu tuh. Dan kalau udah si burayakan udah berenang lurus kayak tadi tuh, kita pindahin ke tempat pembesaran, baru kita kasih makan kayak gitu guys. Jadi kalau udah bener-bener di kantong telurnya di si burayakan itu udah kosong, nggak warna putih atau warna kuning, itu harus kita angkat tuh. Harus kita pindah ke tempat pembesaran biar anaknya makin gede. Karena kalau misalnya anaknya masih dalam toples, itu kemungkinan jadi dikit, iya, karena dari kerapatan ikannya sendiri kalau di tempat kecil itu lama gede guys. Jadi kalau saran saya sih, kalau udah kayak di toples kayak gini umur 3 hari dan berenangnya udah lurus, kita pindahin ke tempat pembesaran. Jadi aman kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya sampai di toples sampai berminggu-minggu atau per bulan-bulan, itu sayang. Nanti yang ada malah anakannya hilang kemungkinan bisa dimakan atau mati sama kerapatan ikan sendiri kalau di toples tuh. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kalau di toples ini gampang guys. Yang penting kita kontrol aja, kita harus ngecek tiap hari tuh. Ngecek kondisi ikannya, ngecek kondisi burayakannya, ngecek kondisi telurnya tuh apakah udah netes semua. Nah kayak gitu guys. Jadi buat breeding ikan cupang itu nggak tempat harus gede, tempat kecil juga kalau kita momennya tahu pas buat mindahin ke tempat pembesaran itu insya Allah aman guys kayak gitu tuh. Jadi ini kita mau lanjut ke breeding jenis dari koi. Ini koi Nemo sama multicolor kita crossing guys. Bukan crossing sih, kita breeding guys. Jadi sama-sama lain koi. Dan ini sebenarnya beda indukan, kita dapat dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan sih anakannya bagus-bagus nih. Jadi si male-nya warnanya candy dan female-nya warna Nemo tuh. Nggak tahu mau jadi jenis apa, kita juga kayaknya sih kemungkinan bakal larinya ke multicolor guys tuh. Lari ke multicolor dan warnanya bakalan banyak tuh. Banyak, ada 4 atau mungkin ada 7 ya, kita juga nggak tahu. Intinya sih bikin aja. Ini karena saya mau mindahin warna oranye dan merah ini ke si warna candy ini nih. Kemudian warna candy-nya nih nggak ada warna orange kayak gini tuh. Ini candy rainbow guys. Jadi warnanya cakep guys. Cuma kemarin ini sempat kuncup dan udah sempat saya bikin videoin gimana cara treatment ikan ketika kuncup karena telat ganti air. Jadi ya itu di video itu mungkin ngejelasin tuh. Jadi teman-teman tinggal cari aja di playlist saya video-video gimana cara penanganan ikan cupang yang telat ganti air dengan ekornya kuncup tuh. Jadi ini kemarin ekornya bagus, pinnya nancep, dan pas kita telat ganti air dan ekornya malah jadi ini guys, lengket. Dan ujung-ujungnya pin ujungnya itu malah jadi hilang, jadi bengkok dan ujung-ujungnya jadi kagak bagus lagi. Tapi tetap guys, kalau kita breeding genetiknya insya Allah ada tuh. Paling ini si betinanya saya angkat nanti malam guys, karena kita ini bikin videonya sore tuh. Paling sampai sini aja guys, kita update ikan kita dan sedikit edukasi pengalaman saya gimana cara breeding ikan cupang di toples, karena nggak ada tempat media pembesaran tuh. Jadi nanti yang tempat gede itu bakal kita gabungin burayakan dan ini bakal kita pindahin ke akuarium guys, yang isinya tuh burayakan semua. Jadi ya sekarang di rumah itu hampir semua rata-rata ikan cupang semua guys. Jadi di kolom depan atas, cuma sayangnya nggak ada yang gede, jadi nggak ada yang usia 4 bulan up. Karena yang 4 bulan up itu rata-rata udah diambil sama seller tuh. Jadi udah ada yang kesini juga dan udah ada pesen juga tuh. Jadi ya aman lah insya Allah guys kayak gitu tuh. Nah guys, kita udah update ikan kita yang kita silangin. Bukan silangin sih, maksudnya breeding di toples. Dan nanti bakal kita update juga hasilnya gimana, apakah jadi anakannya banyak atau enggak. Nah karena ini kita breedingnya di toples tuh. Jadi ini sharing pengalaman saya gimana cara penanganan ketika ikan cupang kawin di toples.
Ya ini bukannya menggurui atau so pinter ya, intinya sih kita berbagi pengalaman. Saya dokumentasi antara ikan cupang kita breeding di toples, jadi aman atau enggak, gimana cara penanganannya ya, mungkin ya kayak gini guys, kayak yang saya video yang saya bikin tuh. Nanti bakal saya lanjutin lagi untuk hasilnya gimana tuh. Buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.